Good morning, happy Monday. Ayo sering-seringin nonton di Spotify supaya platform kita tuh peringkatnya baik gitu ya. Jadi pemilik platformnya happy. Sama seperti kebersamaan kita di TikTok kan. Teman-teman bisa nonton juga di uploader kita tuh. Re-uploader kita ada Pusaka 9 sama Indonesia Meracau ya. Happy banget. Dari kemarin DM saya sibuk geng duet. Katanya ada beberapa yang sengaja ngelewatin GI Menara BCA pengen ngeliat Megatronnya duet udah hadir apa belum. Udah ada sebenarnya dari kemarin itu udah hadir. Cuman banyak yang bilang aku kok lewat nggak nemu ya. Aku kok nggak lewat yang nemu belum jodoh ya. Karena kan dia muter looping terus tuh. Hopefully udah ada yang lewat dan ngeh ya. Ada juga di Rawamangun sama di Peak sebenarnya ya. Nanti kalau lewat-lewat jangan lupa share ya kontennya. Pengen tahu berapa banyak yang ya. Dan beberapa juga sibuk nge-DM saya nanya, itu beneran ya tiket goldnya udah habis? Iya, karena gold kan memang spesial tuh tempatnya, memang kapasitasnya cuma segitu, ketersediaannya cuma segitu. Tapi good news is, untuk tiket bronze, untuk acara Stage of Mind yang akan kita gelar tanggal 14 Februari besok jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang, teman-teman per hari ini sudah bisa dapatkan nanti jam 10. Kalau kemarin kan khusus untuk pengguna semua produknya BCA. Nah, mulai hari ini teman-teman untuk non BCA atau pengguna BCA sudah kita buka untuk umum jam 10 pagi ini di loket.com. Jadi siap-siap digeruduk, secure your ticket, tempatnya terbatas, jangan tunggu. Kalau udah booking jangan lupa settlement pembayaran karena di aplikasi loket.com itu begitu booking terus ada beberapa menit gitu nggak bayar, dia akan gugur tuh ya. Kemarin ada yang info, aduh aku udah booking tapi kok gugur ya karena mungkin pembayarannya terlambat gitu ya. Jadi sayang aja kan kalau teman-teman udah milih-milih tiket, udah secure your place terus tapi gugur karena keterlambatan pembayaran. So everyone secure your tickets untuk Stage of Mind. Yang tersisa adalah tiket bronze. Bronze itu Rp500.000 ya. Actually seating plan kita tuh kalau bronze pun teman-teman bisa nonton dan menikmati acaranya dengan baik kok. Udah kita pikirin ya. Jadi jangan kecil hati. Bronze pun masih memadai dan cukup gitu ya. Jadi apalagi mungkin teman-teman yang ada datang dari luar kota, ada beberapa yang DM aku, ada yang datang dari Bali gitu. Ngincarnya pengen tiket gold tapi nggak kedapetan, akhirnya dapat silver atau dapat bronze. It's okay. Yang penting kita masih bisa menikmati suguhan acaranya. Kalau yang bertanya dan belum menikmati, belum ngeh poster Stage of Mind kita, apa sih pembahasan kita? Kita akan membahas things we learn, hard truth we learn that help us grow. Ada yang grow as a child, ada yang reparent yourself, ada hard truth about ambition, ada hard truth about honesty. Itu yang akan kita bahas di 4 sesi yang berbeda-beda ya. Jadi it's going to be a very packed Saturday dan sengaja kita bikin pagi sampai siang supaya yang punya keluarga, punya anak, punya kewajiban lain, siang ke sore teman-teman sudah bisa bersama dengan keluarga ya. Also we know it's Valentine. Siapa tahu ada yang punya rencana bersama dengan pasangan atau teman-temannya. Sore-sore ke malam teman-teman udah bisa menikmati sisa harinya. True, ada yang tulis tuh VIP sold out. Betul, goldnya udah habis jadi tinggal tersisa bronze ya. Bronze aja Rp500.000. Oke? Ada lagi nggak ya informasi yang kurang yang belum aku sampaikan? Kalau ada pertanyaan, feel free to DM duet_Dave Iwet ya di loket.com Stage of Mind begitu ya. Panggung pemikiran, it's a state of mind. Good morning, happy Monday. Mendung banget dilaporkan dari ujung Tangerang. Hujan banget, udah bukan mendung lagi. Nah, di tempat aku belum hujan. Ini hujan. Jakarta udah hujan. GBB LS. Gila, Sosok gila. Jakarta. Sosok Jakarta. Gua kan perbatasan hampir Tangerang, Bea. Alah, ada lagi sok-sokan. Lu kan sentral. Jangan suka tipu-tipu, udah jujur aja. Ya Allah. Lu sentral, lu Nggak usah. pusat kan?
Jujur aja, tinggal di Dharma Wangsa gitu. Sebelah Gue tuh mananya perbatasan sama Tangerang? Coba gue lu tanya. doxing. Gue kan deket Cilandak, ujung Citos, Apa? Bekasi dan Sebelah daerah mana? Bekasi udah. Sebelah mana? Hah? Sebelah mana? Bakal diam. Pokoknya intinya di tempat gue belum hujan aja. Gue buka nih alamat lo. Ih, lu doxing, lu bisa gue kenakan, gue bisa jerat lu dengan kepasal. Gue kalau Ada sekarang geng-geng maunya yang bilang dijilat gitu. pakai jeratan cinta. Si avoidance sekarang pengumuman pengen dijerat cinta, guys. Seneng deh. Ada yang pengen cinta. Gue demen. I love. Coba Iya. ditutup dulu pakai concealer sini matanya. Tapi kan gue tetap beda sama lu. Dalam arti Pak Joko. Dalam arti adalah ya lebih realistis aja gitu. Gue akhir pekan ngomongin realistis ya. Memang ternyata gue tuh suka loh hidup di alam mimpi. Nah, gue Ih. baca tuh. I like living in dreams. Terus Salah satu contohnya gitu ya. Akhir pekan kemarin, tanya dong gue ngapain. akhir pekan kemarin lo ngapain, Dave? Gue sengaja meluangkan waktu, gue nonton season 3 Bridgerton. Terus Itu kan kisah cinta yang bak fiksi ya, romantisasi yang ngawang-ngawang gitu. Ringan, lucu, nyentuh hati, easy aja tuh digest. Ibarat makanan tuh makanan yang mudah untuk dikunyah deh gitu. Tapi gue menikmati loh, gue hampir selesai tuh season 3. Gue seneng aja kisah cinta romanticisan begitu. season 4 kali kata Ricky. Udah 4 ya, Yang? Pokoknya yang terbaru Iya. deh, Yang. Iya 4. 4. Aduh, gue demen loh. Dan ini tuh season 4 ini nyerempet-nyerempet ceritanya Cinderella, tau gak lo? Dan karakter utamanya kan yang bikin Shonda Rhimes. Shonda Rhimes kan generasi woke ya, Bo. Kan kemarin, season kemarin mendadak ada karakter yang Black American gitu kan. Padahal kan kalau di tahun itu mana ada royalty Black American. Season ini tiba-tiba ada Chinese, ada keturunan Cina hadir di situ. Ntar tiba-tiba ada pemainnya yang disabilitas gitu. Pokoknya woke banget deh film itu si penulisnya. And I like it. Bertanya, kalau lo lihat kayak gitu tuh lo masukkan dalam hidup lo gitu. Maksudnya apa nih sang realistis masukkan dalam hidup? Maksud gue tuh terus lo kayak, aduh anda ya hidup gue kayak gitu. Gue nggak gila, Lo nggak gila, gue pikir. Gue bisa Gue membedakan. pikir. Oh, itu tuh fantasi, itu tuh seneng. Tapi gue tuh nggak terus yang, aduh hidup gue pengen jadi kayak gitu. Gue nggak segila itu. Tapi gue nikmati sebagai entertainment aja, kayak contoh gitu ya. Nah, kalau yang lucu ya kalau itu kejadian di hidup. Itu tuh kalau gue nonton, lu nonton drama seri The Boyfriend itu nggak sih di Netflix? Enggak. Oh, lu nonton deh. Gue sih nggak nonton, tapi teman-teman gue nonton. Karena season 1 gue nonton, gue nggak suka alurnya lambat. Season 2 ini teman gue suka nonton, terus gue penasaran pengen nonton. Ada satu karakternya cakep, ya udah deh gue nonton gitu. Nah itu kan kisah cinta juga tapi dalam balutan reality show ya. Nah itu gue agak lucu juga ya kalau itu kejadian di hidup gitu. Kalau gue Bridgerton mungkin belum dong. Bridgerton gue nggak gila. Iya. Kalau gue mungkin akan nonton kalau nanti Sherina udah kasih rekomendasi ke gue. Oh, lu sekarang lebih percaya Sherina daripada gue. Walaupun film yang direkomendasiin Sherina itu gue udah rekomendasiin dari pertama kali posternya dan teasernya muncul loh di TikTok. Iya, memang. Sengaja, gue akan sengaja. Pokoknya apa yang lo omongin gue nggak akan ikut. Nanti kalau udah Sherina ngomong baru gue ikut.
Iya, lu tuh memang harus nama-nama besar gitu ya yang memberikan Iya, iya, rekomendasi, iya, nama-nama iya, populer iya, dan famous iya, gitu baru lu iya, oh iya, oke gitu. Lu tuh iya, ini iya, ya, apa tuh namanya? iya, iya. Celebrity Tebang pilih. culture ya. Iya, iya, Heeh. celebrity culture. Iya. Heeh. Karena Sherina mau hadir di duet Stage of Mind. Siapa yang kontak Sherina? Siapa yang kasih ide Sherina? Ih, Siapa? harus banget, Siapa? harus banget, harus banget dapat kredit. Ih, harus banget dapat kredit. Walaupun Ih. walaupun Sherina balas DM gue 3 hari, cuma gue pikir ya orang terkenal emang gitu kali ya Beb. Sherina hadir di duet Stage of Mind. Gitu. Ya kan? Love. Topiknya sama Sherina, love. Tadi udah lo kasih tahu belum? Yang sama Sherina kita akan bahas hard truth we learn about growing up, namely in our childhood. Betul. Apakah masih ada kursi? Masih. Bronze-nya masih dijual. Masih cukup banyak. Silahkan langsung digeruduk. Linknya ada di bio-nya kita. Jadi langsung aja guys. Digeruduk. Ternyata Barbar war tiketnya. Yes. Barbar. Gold tiket 2 menit sold out. Maaf ya, geng duet tercinta dan tersayang. Aku tuh tersentuh sekali dengan dukungan geng duet. Banyak banget yang pengen beli tiket gold. Tapi kapasitas gold kan nggak banyak. Karena ya kan teman-teman tahu ya seating plan. Kalau goldnya 50% dari kapasitas bukan gold dong namanya ya, geng ya. Jadi maaf banget gitu kalau ternyata kayaknya war-nya tuh edun-edunan gitu. Iya, tadi ada yang nanya bronze-nya duduk apa enggak? Ya duduk dong, duduk, semua duduk. Iya, gue kemarin si Cabi sama persis nih bahasannya sama Abtu Jaru. Dia bilang gini, itu kayaknya diambil sama calo deh. Abtu Jaru bilang gini, calo gold infokan please. Gini ya, ini to be fair ya Iwet ya, to be fair kan banyak teman-teman kita juga yang reach out personally to us gitu. Aku titip beliin tiket dong gitu, tapi dari lo aja titip boleh nggak nanti gue bayar. Supaya nggak bingung, kita tuh sama sekali nggak ada yang pegang tiket, semuanya kita pooling di satu pintu yaitu loket.com. Biar adil aja, nggak ada orang jalur dalam, nggak ada orang titip-titip teman. Even my close friends aja nggak gue tawarin, karena gue pengen purely ini ya udah kalau mau datang nonton beli tiketnya di loket.com gitu. Biar fair aja gitu ya kan. Iya. Betul teman-teman. Kemarin gue syuting Brunch with Dave wawancara Maudy Ayunda sama Angga Yunanda. Terus? Sama Brian Dopamin. Bomati? Basmati? Domani anjir, bodo amat. Brian Lu Dopamin. kacau lo. Lu kacau banget lo. Gimana lo mau membangun relationship bersama seseorang kalau lo lupa namanya dia? Gue inget dia Brian. Coba gue tanya sama lo. Lo inget nggak tanggal lahir dari Capricorn lo? Gue inget dia hidup. Tanggal berapa? Gue tanya. Ya kali deh gue bongkar di sini. Tapi lo inget nggak? Desember pokoknya. Kan Capricorn. Ih lo kacau lo. Sutra. Lu kacau lo. Oke. Otak gue ini. Gue tanya lagi. Lo tahu nggak dia tinggal di mana? Alamat lengkapnya dia? Lu tuh doxing loh. Enggak, gue nggak doxing. Jangan kasih lu label-label. phishing. Udah, nggak Lu usah, phishing. nggak usah phishing, nggak usah doxing, nggak usah label-label. Jawab aja pertanyaan gue. Lo tahu nggak dia Tahu tinggal di dong, mana? Wet. Tahu. Dong, Wet. Masa temen nggak tahu tempat tinggal di mana? Lu aja Oke. tuh tahu loh. Oke, alamat gue lo tahu nggak lengkapnya di mana? Tahu dong, Wet. Tahu? Iya. Gila ya. Coba. Coba maksudnya apa? Nggak, tapi lo tahu. Adek lo tahu ulang tahunnya adek lo kapan? Ulang tahun adik gue tahu. Nah, beda kan jawabannya? Beda kan jawabannya? Kalau lu yang yakin bener sama yang lo masih kayak anjir gue lupa lagi gitu.
Eh, Gue tuh nggak banyak loh mengingat hal-hal seperti itu. Nah, kenapa Dave? Nggak tahu. Iya, eh, me- mem- me- menempatkan seseorang di posisi penting dalam hidup lo itu dimulai dengan mengingat hal-hal detail seperti itu. Kenapa itu penting buat lo sampaikan jam 7.12 di Senin tanggal 9 Februari ini? Karena biar ini aja, biar lo kayak, oh iya ya, kok gue nggak ingat ya gitu. Ya mungkin karena memang orang-orang itu belum terlalu... Lo inget tanggal lahir gue nggak, Dev? Ingat? Tanggal berapa, Dev? 24 Agustus. Itu lo acting ya? Gue September lahirnya. Kan lu Leo. Terus dia nggak yakin, terus dia bingung. Tapi 24-nya bener kan? Bulan apa? September tadi katanya. Lu kapan sih, Mbak? Ih, lu kacau lo. Lo beneran nggak tahu ulang tahun gue? 24, monyet. Aduh, nggak usah drama, Dewet. Boleh nggak sih santai? Nah, ini gaslighting baru namanya. Hah? Gue tuh I'm lousy at remembering things. Dia langsung keder, keringetan keteknya pasti sambil pegang-pegang rambut. Gue tuh nggak, ya udah deh. Gitu. Ya udah deh. Nih, satu bukti lagi ya, satu bukti. Gue mengakui lah, memang kemampuan gue tuh, kemampuan dan pengetahuan gue tuh terbatas, Bo. Ini contoh ya. Seberapa sering sih gue mempermalukan diri gue? Jawabannya sering dong. Kemarin, dua cerita ya. Kemarin gue pergi menghadiri acara Dorsey di Plaza Indonesia di HI. Ganjil genap. Gue pikir, gampang. Gue naik MRT aja dong. Pulang pergi naik MRT. Udah, jadi gue pulang itu pas jam orang pulang kantor hari Jumat, Wet. Jam 5.30 kalau nggak salah. Ya. Nah, kan selama event gue nggak pegang-pegang handphone kan, karena gue sibuk ngobrol kiri kanan. Nah, lagi jalan menuju MRT, gue sambil pegang flip gue dong, gitu kan, begini gue pegang. Jadi mata gue tuh, ya udah di sini aja gitu kan, gitu. Terus gue ngeliat, MRT menuju Lebak Bulus, MRT menuju, pas banget kereta gue, buru-buru turun, kebuka, ting, gue masuk dong sambil gue gini. Gue lihat, wangi ya gerbongnya gitu. Terus gue lihat, udah pada duduk nih perempuan-perempuan. Yaudah deh, biar mereka duduk. Gue cari, gue berdiri di mana ya. Pas gue masuk, gue ngeliat, orang-orang ngeliatin gue loh. Dalam hati gue ya, instinktifnya gini, Jeng Duet nih kayaknya ya. Terkenal loh gue nih sekarang. Di MRT aja gue diliatin orang. Gue tuh gitu. Ngerti gak lo? Gue jalan sambil manis dong, kan gue pikir orang kenal gue senyum-senyum. Terus gue pegangan, terus gue kirim. Kan biasa dong teman-teman gue gini, di mana sih? Pada di mana? Masih di PI nggak? Gue kirim foto. Cekrek, gue di MRT. Terus mereka pada ngeliatin sambil gitu gue gini. Apa sih? Apa nggak boleh foto-foto ya di MRT? Apa gimana sih, Bo? Gue gitu. Jadi gue tutup handphone gue, ceting. Gue disamperin satpam. Terus salah gerbong nih. Satpamnya berdiri deket banget sama gue. Dia ngeliatin dari atas sampai bawah. Terus kan rambut gue gini ya. Kan gue gini. Gue tutup. Permisi kak. Gitu kan. Permisi kak. Terus gue gini. Gue tutup handphone gue. Iya pak. Terus dia gini. Nah. Salah gerbong. Gue gini. Maksudnya. Ada rambutnya nih. Di belakang. Gue gini. Ini gerbong khusus perempuan. Astaga! Gue gitu. Kaget loh, Wet. Jadi mungkin dia ngeliatin gitu ya. Kan rambutnya panjang. Begitu gue nengok, ada rambutnya nih di muka gitu. Gue baru tahu kalau itu gerbong perempuan. Pantas gerbongnya warnanya pink. Pantas isinya perempuan. Pantas itu perempuan-perempuan pada ngeliatin gue. Gue pikir karena gue terkenal. Karena gue salah gerbong.
Gue pindah gini, aduh maaf ya Pak, maaf ya maaf. Gue diketawain satu gerbong loh Nek. Siapa geng duet yang kemarin ikut mentertawakan aku di gerbong perempuan? Udah, nggak nyampe di situ. Hari Jumat kan, mau pergi makan nih gue sama temen gue. Temen lo yang Capricorn yang lo lupa tanggal lahirnya sama lo nggak tahu alamat rumahnya itu. Alah udahlah siap, sebut saja dia teman. Terus? Udah ya. Makan di mana ya, makan di mana ya gitu. Bingung, udah mulai bingung makan di mana ya, makan di mana. Gue cuman pengen makan protein, gue bilang gitu. Oh sama makan protein sama sayur kali ya. Oke. Lewat Senopati. Lu suka gitu nggak sih geng duet pengen makan tapi nggak tahu makan di mana? Mau buka rekomendasi tapi kayak nggak kurang cepat. Gue lewat ada satu restoran di Senopati, Wat. Nama tulisannya Sukiyakirin. Gue pernah lihat kontennya. Gue pikir, ini lucu loh. Mau nggak cobain? Ini pasti Japanese dong. Dia belok. Oke, kok ini lucu nih gitu ya. Sukiyaki kan ini. Dia diem aja. Iya ya sukiyaki. Udah. Masuk, cari table. Itu tuh harus booking ya. Tapi kita beruntung kita walk in malam itu dikasih table. Kita beruntung dapat table gitu ya. Mungkin staff di situ juga baik aja sama kita dan ya alam bersinergi. Duduk kita terus pesen. Lu udah pernah makan di situ, Web? Belum. Tapi pasti kan lu udah pernah makan sukiyaki ya? Pernah. Nah, gue tuh seingat gue pernah makan sukiyaki. Ya, jadi gue pede. Oh, sukiyaki kan kuah-kuah gitu daging gitu ya. Oh, oke gitu. Duduk, terus ditawarin lah. Jadi ada a la carte, ada buffet, all you can eat. All you can eat-nya itu 400.000 gitu. Ya udah dengan a la carte harganya hampir mirip. Ya udah deh kita all you can eat aja yuk kata teman gue. Oke, ayo. Bentuknya bar wet. Jadi tengahnya bolong, kitchen, staffnya masakin buat lo. Kita di bar gitu mengelilingi itu, duduk samping-sampingan. Udah duduk, udah pesen. Begitu gue duduk, samping gue geng duet. Om Dave boleh foto nggak? Boleh dong. Nanu, udah selesai makan. Udah. Kamu makan sama siapa? Aku makan sendiri pulang kantor. Oh, enak nggak? Enak. Udah nih, terus setelah kita pilih, duduk, terus di meja kita tuh langsung di set up tuh. Ya, ada rupa-rupa mangkok, ada 12 mangkok kali di situ, Web. Disuruh pilih nasi, gue pilih nasi goreng wagyu. Disuruh pilih side dish, nah gue udah mulai bingung tuh, karena udah mulai kebanyakan pilihan, tau gak lo? Gue udah mulai, aduh ini apa ya? Dan nama-namanya tuh beda, kayak kalau gue makan di sushi teh atau di sushi apa gitu. Ini kok apa ya? Ini apa ya, Bo? Gue udah mulai keder tuh. Kayaknya udah kelihatan gue mulai keder. Ini apa ya? Ini sup, ini. Oke. Udah datanglah itu. Nasi, sup, kimchi, saus, ini, itu. Udah tuh 12 mangkok di depan muka gue. Gue gini. Mau dikasih sendok ya, Beb? Terus? Gimana nih? Gue lihat temen gue kan kalau nggak tahu mau ngapain kan gue nengok dong, nyontek. Temen gue juga diam aja. Oh ya belum disuruh makan kali ya. Udah kita ngobrol 10 menit terus waiternya datang gitu ya. Mau kuah atau kering? Hah? Gue nunggu kode temen gue nih. Temen gue gini. Ya kamu maunya apa? Lo maunya apa? Kuah apa kering? Ini sukiyaki kan? Iya ini sukiyaki bar kak. Sukiyaki kering tuh gimana sih, Bo? Bukannya sukiyaki tuh ada airnya ya? Terus yang melayani kita, oh ya udah kayaknya setengah kuah setengah kering kali ya biar Om Dev bisa cobain. Oh iya deh, kuahnya mau kuah ini apa kuah itu? Yang ini manis, yang ini asin. Manis aja deh, kok gitu. Oh ya udah oke. Oh, kalau manis kayak apa ya? Kayak sup yang di depan kakak. Oh oke. Wagyu, ini dagingnya wagyu, kayak nasi goreng yang kakak pesen. Oh iya, terus kayak gini, silakan kak. Oh, telurnya mau mentah apa onsen? Gue udah mulai kesel tuh. Kayaknya nggak 2 kali ya, gue kesini banyak banget. Ya udah 1 mentah 1 onsen. Oke datang, silakan kak. Gue sebel ya, temen gue juga diem, gue diem gitu. Karena nggak ada sendok, nggak ada sumpit, Web, nggak ada yang nawarin. Gue udah mulai bingung tuh makannya gimana. Akhirnya gue kesel, gue ngomong aja sama waiter gue gini. Mbak, maaf, ini saya mau makan sup saya, sendoknya gimana? Makannya begini. Kakak, di bar kita sendoknya semua ada di laci. Oh, dari tadi dong. Iya, kita juga bingung kenapa kakak nggak mulai makan.
Terus gue gini ke teman gue, lu kalau udah tahu kasih tahu gue dong. Gue pengen lihat aja. Lu gusar sendiri. Gue suka temen lo. Jadi I spend 15 minutes so cantik gitu, diam gitu. Gue gini, gue tuh udah lapar sekali loh. Gue tuh belum makan dari siang. Ini udah ada nasi, udah ada daging, udah ada sup. Gue tuh pengen makan. Kenapa gue belum disuruh mulai makan? Nanya. Terus gue bilang gini, katanya sukiyaki kenapa kering? Iya maksudnya kering tuh dagingnya dipanggang kering gitu, jadi dinikmatinya kering. Ya lu tinggal jelasin aja ke gue, boleh nggak sih? Kenapa lo nggak nanya sama orangnya aja? Instead lo mengharapkan lo bertanya sama temen lo itu. Ya gue malu lah, Bo. Semua orang di situ kenal gue. Dari gue masuk tuh Om Dev gitu. Kan biar gimana nih, kan gue Ertong ya, Beb. Gue nih kan influencer Asia Pacific, MC wedding top tier prasejahtera. Ya ada lah, Bo, image-image yang pengen gue pertahankan. Masa sih tampilan kayak Om Dev nggak pernah makan di sukiyaki bar? Emang nggak pernah? Gue bingung gitu, ini mulainya gimana? Pokoknya kalau lo gampang bingung, jangan lo makan sendirian ke situ. Udah itu aja pesan gue. Tapi aduh, Web, pengalaman makan di Sukiyakirin enak. Kalau Glenda bilang lebih ke gengsi. Ada yang bilang malu bertanya sesat di lambung. Ada lagi yang bilang malu bertanya kelaparan kemudian. Kemarin ini pelajaran ya. Kemarin tuh itu yang juga gue baru bahas sama temen gue. Temen gue tuh rupanya terkesima banget sama lo. Hah? Ya, dia tuh sebelum terkesima. cerita ini pasti kan? Sebelum cerita ini maksudnya? Iya, sebelum ketahuan gue kan. Begitu tahu ketahuan gue, kayaknya kesimanya juga hilang. Enggak, masih terkesima gitu. Terkesimanya jangan GR. Bukan terkesima dia kagum sama lo. Sorry. Enggak. Kesian. Lebih kayak gini, kok ada ya orang kayak gitu-gitu? ini baru gue bahas kemarin, bener-bener baru gue bahas. Gue bilang ini, dan ini persis kayak gini kejadiannya. Apa namanya? Passenger Princess. Nah itu dia, lu tuh bahasa gampangnya mah pasif gitu ya. Iya. Gue pasif banget. Setuju ya? Ya, maksud gue kayak, ya tunggu aja nanti dilayanin. Ya tunggu aja ntar gue ditanya. Iya, nggak mau repot aja. Kenapa mesti repot? Iya, kalau gue ya ada di posisi lo, begitu itu kejadian, satu nih, gue bingung antara sukiyaki basah, sukiyaki kering. Aku langsung gue tanya pasti, bedanya apa, Mas? Kenapa dia harus kering? Kenapa dia harus basah? Jatuhnya ada orang yang bilang gue intrusif. Nah, tapi gue kayak, ya gue perlu tahu, dan gue nggak akan menggantungkan hidup gue sama temen gue. Satu, dua, nggak ada cutlery nih di meja gue. Itu pasti gue udah angkat tangan. Mbak, meja sendoknya di mana ya sama sumpitnya? Di kolong, Mas. Oke, gue ambil. Kalau gue gitu, gue nggak nunggu dijelasin, enggak. Ya mungkin itu pelajaran buat gue ya, gue harus lebih proaktif gitu ya. Cuma kan maksudnya gini loh, gue tuh juga ada gengsinya lah. Coba belajar untuk ya udah deh, gue lain kali akan gitu, titik. Udah, coba, ayo ngomong. Ya udah deh, gue lain kali akan gitu. Tapi kan maksud gue tuh gini loh. Udah nggak usah pakai tapi lagi. Titik sampai situ. Udah. Oke, sekarang gue mau cerita. Gue tuh super impressed dengan sukiyakirinnya ya, Web ya. Oke, iya, sukiyakirinnya. Kayak gue pergi ke situ deh. Ya, pergi ke situ. Walaupun kata temen gue bilang ini enak banget. Ini kayaknya kemarin digratisin nih makannya nih. Sampai sukiyakirin dapat segmen khusus nih hari ini. Gila lu. Gue bayar. Oke. Kirain endorse saya. Gue posting restoran itu gue bayar semua, gila. Kagak ada restoran yang gue bayar gratis.
Makanya gue bilang, influencer macam apa gue? Udah prasejahtera, apa-apa bayar, apa-apa beli sendiri, say. Mak dirodok gratisan hari ini. Makanya Jangan kagak bilang dong. kagak sejahtera. Udah tahu uang kurang masih aja bayar terus. Beb. Oke. Gue kayak gini dibayarin orang. Ya enggak lah. Gue mah nggak dibayarin sama restorannya, Beb. Gue mah nggak di-endorse sama restorannya. Bener nggak? Pokoknya kalau gue bilang enak, pada jujur enak gitu. Gue nggak Iya. di-endorse sama restorannya. Gue di-endorse-nya sama gebetan gue. Beda ya? Beda. Beda. Lu mah parah. Udah lu Beda. di-endorse sama gebetan lo, dia nggak pernah dapet tempat di postingan lo. Harusnya tuh ada Lah. imbal baliknya. Lu pakai logika biar kata gue kemampuan otak gue dikit, gue bisa memetakan kondisi pasar zaman sekarang. Kondisi pasar zaman sekarang beringas-beringas, Beb. Lu pajang gebetan lu di sosial media, minggu depan udah bukan punya lu, Beb. Ditikung orang, percaya deh. Bohong bokeh. Bohong bokeh. Gue tuh udah hidup dari zaman judulnya belum ani-ani. Zaman tante dulu judulnya hostess. Itu udah prinsip mainnya udah begitu. Makanya banyak yang disembunyiin. Iya. Udah deh. Oke, Sukiyaki Rin. Silahkan, waktu dan tempat. Pelayanannya bagus gitu ya. Udah gitu staffnya tuh, karena dia tahu itu Sukiyaki Bar ya. Jadi staff yang ngelayanin kita kan selama 1 jam kita makan all you can eat, dia di depan kita ya. Jadi gue tuh mau tepuk tangan adalah mereka ngetrain staff yang ngelayanin kita itu kayak bartender di bar gitu loh, Wet. Jago ngajakin ngobrol. Jadi dia nemenin, ayo kak, kita lihat ya, Om Dev kuat berapa banyak nih dagingnya, 90 menit. Kuat berapa banyak ya makan dagingnya. Gue gini, berapa banyak? Emang rekor paling banyak orang makan daging berapa? 2 kilo. Hah? Gue gini, big guy. Enggak, kurus. Anak gym kayaknya. Maybe ya. 2 kilo, Wet. Gue aja nggak nyampe 90 menit. Cuma 60 menit gue makan. Gue tuh cuma 450 gram. Itu udah nek. Udah capek. Munyah tuh udah capek. Gue gak kebayang 2 kilo. Dan I am super impressed dengan semua staff ya. Karena gue ngeliat ke kiri ke kanan, semua meja-meja itu engaging, ngobrol sama waiternya, dan happy gitu. They had a good time gitu. My advice to you adalah geng duet kalau mau cobain makan ke sana, jangan lupa reservasi. Also, don't forget to tip your wait staff. Tip lah mereka, dia udah masakin lo, udah nemenin lo, kayak bartender aja gitu. Be more generous. Udah itu aja. Seru deh. Nanti gue cobain deh Sukiyaki Rin. Di dekatnya mana dia Sukiyaki Rin ini? Kayaknya menarik. Ya lu cari sendiri aja nih, zaman sekarang ada Kan? Google Map. Enggak. Coba, ayo belajar. Belajar untuk lebih proaktif, belajar untuk mengingat detail. Di mana? Senopati. Iya, gue tahu. Senopati sebelah mananya? Deket apa? Depan Gioi. Oh, Salmon depan Lodeh. Gioi. Iya, oke. Oh, di situ, depan situ. Oke. Mr. Far. Nanti gue cobain. Cloud Ya. Bar Jakarta, tahu nggak Cloud Bar Om? Apa tuh Cloud Bar? Tempat diri nongkrong menikmati langit Jakarta. Sombong banget. Kayak si paling tahu. Gantian gue kemarin. cerita. Gantian gue cerita weekend kemarin. Boleh nggak? Boleh dong yang. Boleh. Gue ada 3 kegiatan yang jadi highlight gue dari Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Jumat gue datang ke sebuah acara namanya adalah MTech Connect. Wow, ketemu Pak Tanto dong. Ketemu banget sama Pak Tanto. Hangout sama Pak Tanto gue mah anaknya. Ih. Lu inget banget sama Pak Tanto zaman Idola Cilik ya, Say? Iya lah, dia yang tanda tangan kontrak gue, gila. Iya, ada Pak Tanto, ada Bu Siwi. Bu Siwi juga my love. Bu Siwi nggak tahu masih ingat Iya. apa enggak. Ingat. Dia begitu ketemu gue bilangin, aduh ini orang lama gitu katanya gitu. Keriting Bu Siwi kan, keriting. Iya. Keratang. Keratang rambut dicat gitu. Ketemu Prilly juga. Prilly salam buat lo. Salam buat Mas Dave ya, dia bilang gitu. Latu Konsina. Gitu. Lu bilang nggak kalau gue saingannya dia? Kalau dia open to work, gue open to love. Kan gue open to Allahu love. Akbar. Lupa
lagi gue ceritain itu sama dia. Open to love. Iya bener, Love. iya bener. Ripin, mana Tweetbonnya? Kita mau bikin buat di profil. Anyway, ada yang menarik dari acara MTech Connect itu. Jadi MTech Connect itu sebenarnya kayak mereka merecap lah 2025 kayak apa. Terus kemudian 2026 mereka punya program apa aja. Terus yang beberapa yang menarik adalah satu highlight tuh. Mereka cerita bahwa di zaman modern seperti sekarang ini, marketer itu memang harus lebih ekstra usahanya, ya. Ekstranya itu maksudnya gimana? Kalau zaman dulu itu lebih mudah untuk masuk ke dalam medium, kan soalnya mediumnya cuma TV, koran, majalah, radio gitu ya. Tapi kalau sekarang itu lebih beragam. Ya nggak sih? Kan ada TV, radio masih ada, majalah ada beberapa, digital juga sangat rame banget, platformnya juga banyak digital, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram, ada Snapchat, macam-macam. Jadi di situ akhirnya dibilang bahwa zaman sekarang tuh harus mix media. Bahkan TV itu masih sangat penting. Kenapa? Karena dibilang gini, ini menurut gue make sense banget. Negara kita kan negara kepulauan ya, Bo, kepulauan. Betul nggak? Negara kepulauan di mana infrastruktur tuh masih berkembang terus. Setuju? Sehingga akhirnya internet tuh belum terlalu merata. Makanya kalau misalnya lo mau masuk ke segmen yang bener-bener akar rumput, aka umbi-umbian, TV itu masih sangat penting. Grassroots itu TV masih sangat penting. Karena TV masih menjadi hiburan utama. Terus kemarin tuh dibahas sinetron-sinetron yang disukai Gen Z. Menarik ya? Banyak orang bilang gini, apaan Gen Z nonton sinetron? Jangan salah. Kalau di di secondary city atau bahkan di urban, sinetron tuh masih kencang di Gen Z. Salah satunya Asmara Gen Z. Kemarin ada, lu udah pernah kenalan belum? Akila. Kan? Bingung kan lo? Ada bintang utamanya Asmara Gen Z. Ibaratnya kayak kalau zaman dulu siapa ya, Bu, artis sinetron yang terkenal banget ya? Vira yang muda Yuniar. gitu. Vira Yuniar. Enggak dong. Vira Yuniar zaman mulai itu dia muda, Giil. Kan dia mulai di abad 1 jadi anak. Emang iya? Ya, PA. Aja kelamaan main di salon. Iya. Anjay. Emang iya ya? Agnesmo gitu misalnya. Iya, boleh dah. Nah, itu kemarin ada tuh Akila itu. Terus gue jadi gini, oh iya ya, ternyata emang beda-beda, nggak bisa lo pukul rata doang gitu. Jadi itu satu. Insight-nya adalah if you want to market your product, lo harus multi-channel. Multi-channel, mix media tuh penting banget. Terus dari situ mix media, terus abis itu udah hari berikutnya gue ngajar. Ini menarik. Gue nggak akan bilang gue ngajar buat apa, ya. Tapi satu hal gini, buat lembaga apa, buat apa gue nggak akan cerita. Tapi gue akan cerita gini. Gue diminta untuk ngajarin soal bagaimana menjadi host podcast. Ya. Gue datang untuk ngajarin gimana caranya menjadi host podcast. Terus pada saat sesi tanya jawab, ada pertanyaan yang sangat menarik menurut gue. Pertanyaannya adalah gini, harus nggak sih kita bikin podcast? Menarik nggak jawaban? Pertanyaan itu? Iya. Lu kurang tertarik sama pertanyaan itu? Tergantung kepada siapa lo mempertanyakan itu. Nah, maksudnya kalau lo mempertanyakan itu kepada ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu komplek, ibu-ibu pengajian, ya mungkin jawabannya ya nggak harus, ngapain gitu, nggak ada kebutuhan. Tapi kalau lo tanyakan kepada penyiar radio misalnya, atau penulis buku, atau pakar ekonomi, atau psikolog gitu, mungkin pertanyaan itu akan jadi tantalizing ya. Mereka akan jadi mikir, iya ya gitu, perlu nggak sih gue bikin podcast? Nah, karena gini, sekarang itu kan podcast udah banyak banget. Iya. Bener nggak? Everyone is doing podcast. Semua orang bikin podcast. Kan artinya lo harus punya effort lagi bagaimana caranya supaya podcast lo itu kemudian bisa ditonton orang. Which itu kan effort ya. Artinya bukan cuman hostnya tuh.
Bintang tamunya, productionnya, segala macam. Sementara capacity-nya belum nyampe ke situ. When you say capacity, what do you mean? Skill dari orang-orang yang mengerjakan, networknya ke bintang tamu. Lo ngerti nggak sih? Effortnya banyak banget. Bahkan sampai ke hostnya aja belum ada yang cukup kuat. Iya kan? Terus abis itu dari situ gue bilang gini, pertanyaannya bagus. Kenapa? Karena satu, dan mereka mau menyasar kepada anak muda. Supaya anak muda tuh mendapatkan pelajaran-pelajaran mengenai lembaga inilah. Terus di situ ada anak muda juga. Ada anak muda yang anak-anak kuliahan. Terus gue tanya, oke, diskusi jadinya. Menurut kalian, kalian akan nggak nonton podcast kalau sampai ini dibuat? Mereka menjawab dengan jujur, enggak. Kenapa? Jawaban mereka adalah, podcast tuh kepanjangan. Kita nggak tahan nonton podcast. Oh, audience lo ini umur berapa sampai berapa ya, Le? Nah, yang gue ajar itu mix sebenarnya. Again, gue ngomonginnya lembaga ya. Lembaga tuh bukan company, it's a lembaga. Jadi ada yang anak kuliahan, ada yang Gen Z muda, ada yang milenial. Nah, yang nanya sama gue, harus nggak sih kita bikin podcast, itu milenial. Terus Gen Z-nya gue tanya, mereka jawab bahwa jujur, kita nggak dengerin podcast dan kita nggak nonton podcast. Yang nonton podcast itu milenial. Terus gue tanya, kalian nontonnya apa? Kita nontonnya Reels atau TikTok. Karena kita melihat konten-konten yang pendek. Gitu. Terus gue gini, make sense. Jadi artinya apa? Kan yang dituju adalah menyampaikan pesan dong. Kontennya bisa macem-macem kan? Iya. Nggak harus podcast. Betul? Yang menarik adalah datang bos gedenya. Bos gedenya, ya. Kan pemahaman itu sebetulnya yang membuat kita bikin potongan untuk podcast-podcast kita di Reel sama di TikTok. Karena banyak episode kita punya podcast aja yang rame dan ditonton orang itu adalah potongan-potongan 1,5-3 menitnya itu kan. Betul. Gue tanya sama adik-adik itu, anak kuliahan itu, kalian tahu aku nggak? Aku tahu karena sering lewat di TikTok aku. Berarti dia nggak tahu kita dari YouTube. Berarti dia emang nggak nonton podcastnya. Dia nonton potongan-potongannya gitu ya. Bener banget yang lo bilang. Nah, terus balik lagi, datang nih bos gedenya, bos paling gedenya, paling topnya. Yang menarik di sini adalah gue gini. Oke, gue nggak tahu ya apakah dia X atau boomers, tapi memang sudah cukup punya usia. Gue bilang kan, nih insight-nya begini. Jadi pertanyaannya, apakah harus kita tetap, ini diskusi ya, ngajak diskusi, apakah kita tetap harus bikin podcast? You know, the boss gede, being boss gede dari generasi yang X, boomer / nggak mau denger. Jawabannya adalah, kita akan buat konten-konten yang memang pendek-pendek, tapi podcast tetap harus dibuat. Terus gue kayak, wow, don't you want to listen? Oke. Lo, you got my point ya. Poinnya adalah, ini udah terjadi diskusinya, diajak diskusi, keputusannya veto. Gue kayak, wow. Ngapain diskusi gitu kan? Exactly. Itu kan sebetulnya, maaf ya, bukan gimana-gimana. Tapi kan itu kan komentar yang paling sering muncul dari rakyat Indonesia kebanyakan, yang suka berteriak bahwa rata-rata keputusan pemerintah itu diambil tanpa mendengarkan kebutuhan rakyat. Itu kan sama kayak apa yang terjadi di bawah. Lah di atas aja memang nature-nya kita tuh udah begitu sebenarnya. Kalau gue bilang ya, kita tuh emang semi-semi bangsa yang terbiasa hidup dijajah sih, Bo. Jadi memang senangannya menjajah. Iya. Dan gue cuman gini aja kayak, lah bagaimana nih? Tadi ada yang bilang gini, karena dananya udah masuk anggaran dan anggaran itu harus dikeluarkan. Well, ya udahlah. Tapi itu menjadi sebuah, itu menggelitik gue. Jadi kayak, kok gini ya? Harusnya kan udah ada
anak-anak muda yang di situ mereka siap bersuara, mereka bisa memberikan ide. Kenapa langsung dipatahin gitu? Itu hari Sabtu. Hari Minggu gue acara tadinya mau lari pagi. Boleh. Hebat juga ya lo berani ngomong ini di siaran lo. Di siaran ini, sementara kan ada kemungkinan tuh klien ngedengerin lo pagi ini lo. Nggak masalah. Oke, karena itu it's actually what you feel ya. Iya, that's what I feel. Jadi gue kayak ngerasa, dan kalau gue akan dipanggil lagi untuk diskusi, gue bersedia untuk datang dan ayo kita diskusi. Gitu. Karena balik lagi, lembaga ini tuh punya pesan yang begitu banyak harus disampaikan, Bo. Oke. Tapi kalau misalnya pesan ini kemudian cuma jadi sebuah konten yang nggak ditonton sama siapa-siapa, buat apa? Kebayang nggak lo? Iya kan? Yang nonton cuma 100 itu isinya adalah seluruh anggota karyawannya sama keluarganya. Bener nggak? Ya kan? Gue cuman bilang gini loh, maksud gue gini, gue nggak mau ketika gue menyampaikan atau mengajarkan sesuatu, gue cuman dibayar tapi nggak ada impactnya. Buat apa gitu? Mendingan gue tidur di rumah. Ya nggak sih? Sabtu pagi loh, Bo, bayangin mendingan lo tidur kan? Ya nggak? Ngapain? Jangan gue ngeblow rambut di salon. Nah, ya, mendingan gue olahraga. Bener. Berikutnya adalah gitu. Hari Minggunya tadinya tuh ada undangan untuk recovery run dan breakfast bersama Hong Bom Sok. Bacanya gimana sih, Bo? Hong Bom Sok. Hong Bom Sek. Lo mah arahnya ke situ aja emang. Lu tahu Physical 100 nggak? Tahu. Lu beneran tahu? Lu underestimate banget deh. Enggak, sabar, tenang. Gue pikir lu kagak nonton. Di mana 1-2 laki-laki fitness buka baju, disitulah saya hadir, say. Gue kayak Roh Kudus. Bener juga. Lupa gue. Iya juga ya. Lo nggak menikmati gamenya ya. Terserah lu mau ngapain, Bo. Ngapain? Terserah deh. Yang penting lu mondar-mandir. Udah cepetan. Kalau gue tanya, mereka mulai dari ngapain dulu tuh challenge-nya, Dev? Apa ya? Lupa. Tahu. Yang ini namanya siapa? Kalau udah buka baju gitu sih udah nggak usah nama, yang udah mainkan. Jadi si runner up-nya kemarin tuh hadir, si Hong Bom Sok ini. Dia diundang sama sebuah event namanya Historical. Gitu. Historical ini adalah kayak lomba Hyrox. Tapi kan Hyrox tuh brand. Kita sebutnya mungkin Hyrox is a brand. Hyrox is a brand. Hyrox is a brand. Jadi kalau misalnya lo mau pakai kata-kata Hyrox buat lo bikin kelas atau apa gitu ya, itu lo harus bayar license sebenarnya. Kayak Fitness First gitu, berarti dia bayar license. Iya, harusnya begitu. Nah, jadi itu nyebutnya namanya adalah hybrid exercise sebenarnya. Hyrox itu adalah hybrid exercise. Betul. ROX-nya apa? Hybrid? Iya, gue belum tahu sampai ke sana. Iya, itu gue belum tahu. Pokoknya begitulah ya. Nah, terus habis itu mereka bikinlah kemarin hybrid exercise itu dalam bentuk race. Datanglah nih si Hong Bom Sok ini menjadi dia nyebutnya adalah celebrity athlete gitu. Tapi dia nggak shirtless, sayang ya. Kan shirtless. Di acaranya shirtless. Oh iya? Ya masa di breakfast itu dia buka baju buat apa, Mali? Enggak, pas adegan lu lari-lari nggak ada tuh foto dia lagi mondar-mandir. Kagak jadi larinya karena hujan, tapi breakfastnya jadi. Ya. Larinya nggak jadi. Larinya nggak jadi. Cuan dong. Ya berarti dia nggak jadi shirtless dong. Gimana ya ngomongnya, guys? Pusing banget nih, cuma masalah shirtless panjang banget dibahas. Intinya dia cuma melihat tuh laki-laki buka baju. Naturally mau lihat dia ngapain.
Ya kan ngobrol-ngobrol, Mali. Lu bisa bahasa Korea. Dia bisa bahasa Ya enggak juga. Indonesia. Ya kan ada translatornya dong. Dia elah ngobrol. Lagi dating lo ngobrol sama dia. Mau ngomongin apa? Cuaca, politik, banyak intel. Udah mendingan lo lihat. Capek banget nanggepin lo emang bener-bener. Dia tuh kemarin cerita tiga latihan utama yang penting sebenarnya untuk setiap orang. Yaitu 1, strength Ya. training. 2, lari. 3, kombinasi keduanya. Gitu. Itu menarik. Sama satu lagi adalah pertanyaan nih. Dia kan tadinya, lu tahu kalau dia tadinya pemadam kebakaran. Nggak tahu. Dia tadinya pemadam kebakaran, terus dia resign untuk menjadi influencer, health influencer. Kan kalau ditanya kenapa kok lu mau memilih jadi influencer? Kan lu udah punya pekerjaan tetap. Orang pasti akan langsung apa? Coba jawaban lu kira-kira kalau misalnya kayak gitu jawaban lu apa? Duit. Nah, ternyata enggak. Menarik deh. Karena Dia mengalami near death experience di depan matanya pada saat bertugas. oh ya, to himself. Exactly, to himself. Jadi waktu dia lagi tugas sebagai firefighter, pemadam kebakaran, temennya hampir mati. Oh ya, ada luka nggak di badannya? Coba lihat. Aduh Tuhan Gusti, ya Allah capek banget. Aduh, capek banget deh. Oh, temennya hampir meninggal, Wet. Iya, iya. Teman sesama pemadamnya. Iya. Terus abis itu dari situ dia berpikir bahwa ini pekerjaan nggak bikin gue tenang. Makanya kemudian dia memilih untuk I think I need to pivot. Nah, dia melihat ada potensi di sini sehingga dia memutuskan untuk ya udah, gue akan jadi influencer. Gitu. Ya, menarik kan? Apa enggak? Menarik. Biasa aja. Menarik. Dan ini lu ngobrol selama lu ngasih tas Lemonilo itu, obrolan lu sepanjang ini dia. Enggak. Hebat juga ya lu. Hebat lu. Kagak. Kayak podcast loh. Ini cerita lu ini kayak podcast loh. Yang menarik adalah dia itu ternyata kayak lo. Maksudnya apa nih kayak gue? Sweet tooth. Dia tuh suka makanan manis. Oh. Makanya kemarin dikasih brownies crispy. Oh. Brownies crunchy. Karena dia bilang, gue itu nggak tahan. Gue suka banget manis. Bayangin nggak, makanan Indonesia yang dia coba, dia udah nyobain sate kambing sama martabak. Yang dia bilang enak apa? Martabak dong. Martabak, matanya berbinar-binar. Martabak cokolato chisu gitu langsung. Panin martabak banyak-banyak tuh ke body atlet gitu. Sebulan lu kunyah, lu mamam tuh martabak kalau nggak lu jadi. Ya, gue langsung tanya kepikir gini nih, harusnya Dave gue bawa nih body martabak kan lo kan ya. Tebal. Bener. Ya, kan? Body martabak gitu. Udah abis itu dia cerita soal itu. Menurut gue kayak oh menarik banget ya, karena ternyata ada banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu. Ini kemarin gue tuh juga ngedengerin podcast si Diary of a CEO ya. Ini pendek aja. Gue mau bilang gini ke teman-teman, dibahas sama seorang pakar kesehatan gitu ya. Dia udah research gitu. Musuh terbesar sekarang itu adalah sedentary lifestyle. Nah, Jadi itu dah. Betul. Akar semua penyakit fisik dan juga mental, ini researchnya dia ya, di Amerika tapi ya maaf. Tapi kan kita bisa berkaca terhadap hal itu. Adalah sedentary lifestyle. Kita itu sekarang sebagai manusia terlalu banyak tidak bergerak. Duduk, glued to our work, to our phone, to our whatever in front of us. Kalau tidak sedang bekerja atau tidak pegang gadget, kita juga memilih untuk tidak bergerak. Betul.
capek dari kantor, lu memilih ngapain? Kongko, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, mimican. Betul. Mimican kan lu nggak berdiri, nggak joget, Betul. ya kan? Betul. Clubbing, nightlife dianggap tidak positif. Sekarang lagi die down, ya kan? Udah sama sekali Betul. nggak ada kegiatan fisik. Jalan, pengennya parkir mobil yang paling deket dari pintu, gitu, ya kan? Muter-muter di mall, lu naik tangga, naik eskalator atau naik lift. Jadi memang udah sedikit sekali kegiatan kita bergerak. Nah, terus kan ditanya sama si podcasternya, terus jadi apa dong solusinya untuk mereka yang gaya hidupnya itu memang sedentary? Nah, ini bisa kita copy nih. Kalau dia tipsnya adalah 8 jam produktif lo selama 8 jam. Sejam sekali lo air squat 10 kali. Wow. Setiap 1 jam sekali. Lo lagi nge-tap ya? Iya. Habis belum nyampe sejuta. Lu sejam sekali air squat 10 kali, Wet. Air squat yang kayak mana sih, Bo? 8 jam. Squat gitu loh. Oh, yang kayak gitu. Ya. Kalau 10 kali sejam sekali. Sejam sekali 10 ya air squat. Kalau kemarin ya tapi kan kalau dia atlet ya, dia itu regimen olahraganya dia pagi lari 1 jam, terus sorenya dia strength training. Oh, every day itu dia begitu? Every day non-stop. Every day non-stop. Lo tahu dia nyelesain high rocks itu hybrid exercise itu berapa kemarin waktunya dia? Yang lain mungkin 30 menit, dia 15 menit. Enggak sih, dia 39 menit. Yang lain sejam. Iya, sejam sekian. Tapi ada yang menarik, juara 3-nya namanya Kevin sama partnernya dia, gue lupa nanya nama partnernya dia, 42 menit. Cepet loh itu. Cepet banget. Kacek 3 menit berarti sama si Korea. Lu berapa? Gue belum pernah, lagi berpikir untuk ikut. Oh, lo kemarin cuma datang aja bawa keranjang lemonilo, lo nggak ikut olahraganya, bro? Kan hujan. Nggak, gimana sih ngejelasinnya? Kan kemarin recovery breakfast. Ya cuman breakfast doang. Oh, recovery breakfast tuh nggak ada, gue pikir olahraga dulu, abis itu duduk makan breakfast. Kan nyimak nggak sih? Kan hujan. Glenda, bantuin dong gimana sih? Kan lu bilang ini kan hujan. Tapi lu juga menyombongkan si Park Song Bok itu 39 menit, si Kevin 42. Nah, mereka ngapain kalau hujan? Tandingnya hari sebelumnya. Habis itu paginya recovery. Harusnya recovery-nya lari, tapi karena hujan, breakfast doang. Tapi gue tetap lari, hujan-hujanan gitu. Ya lo kan gue nggak tahu konteksnya. Gue nggak ada di situ. Gue bukan Park Sombom. Gue nggak tahu kalau dia sehari sebelumnya udah hybrid. Hong Bom Sok. Gue nggak chatting sama dia. Gue nggak follow-followan. Gue cari di Grindr nggak ada. Gue nggak tahu dia ada di Jakarta. Ya sabar, ya udah, oke, siap. Lu lari hujan-hujanan? Iya, kemarin gue lari hujan-hujanan. Terus gue baru tahu ternyata hujan di Jakarta tuh asem ya. Kak, hujan di mana aja asem. Mau lu hujan di Korea juga asem gak sih? Iya, tapi kalau di sini karena lebih banyak polusi gitu. Ini kan hujannya udah di Wet, udah di modern. Apa sih, Bo? Di naturalisasi. Modifikasi cuaca. Emang modifikasi, Bo? Dev. Lu mau ngomong apa? Mana gue tahu. Dibuat rekayasa. Gue kan kemarin syuting, gue wawancara Maudy Ayunda, tadi belum sempat cerita, Maudy Ayunda sama Angga Yunanda. Terus selesai wawancara, kan kita ngomongin film Para Prasuk. Terus gue gini, Maudy, aku terima tuh undangan premiernya, tadinya aku nggak mau nonton. Kenapa? Aku takut itu kayaknya film horor. Bukan, itu bukan film horor gitu. Jadi dia gini, ya kan Kak, pokoknya udah yakin kan kalau itu bukan film horor. Itu adalah cerita mengenai kegiatan sebuah desa yang isinya para prasuk. Mereka melakukan prasuk untuk entertainment karena mereka nggak tahu mau ngapain, hiburannya
kerasukan. Gue gini, hah, hiburannya kerasukan. Anyway, terus selesai interview, gue bilangin sama Maudi, aku tuh sering banget loh ngomongin kamu kalau siaran pagi di podcast aku. Oh really? Gitu, dia kan berbinar cantiknya gitu ya. Oh really? Gitu. Oh thank you. I hope all good. Tahu nggak ya? I hope you said nice things about me. Gimana ya? Tergantung point of view sih. Terus dia gini, apa sih kamu ngomongin aku apa? Please do share. Gue gini, ntar kita gak jadi temenan kalau gue share. Nggak deh. Terus gue gini, nggak deh. Nonton dong. Oh, jahat deh. Apa? Gue tinggal. Tadi gue mau bilang gini, mau diceritain ya, kerasukan dulu buat aku. Ini kayak cewek-cewek centong di sekolah lagi ngobrol ya. Bedanya kalau cewek centong yang ini kan prasejahtera, Bo. Jadi rambut bikin sendiri, makeup bikin sendiri, baju juga nggak benerin sendiri. Kalau Maudi kan dia cuma berdiri aja, langsung tuh 20 orang datang kan. Ada yang buat ngoles-ngoles jidat, ada yang cuma buat nyisirin sebelah kiri, ada yang sebelah kanan cuma buat naruh anak rambutnya biar tidur. Banyak banget, antingnya jatuh, 2 orang dateng, masangin ini, masangin itu. Gue gini, ribet lu perempuan. Nanya boleh nggak? Nanya boleh. Itu kan kemarin pemotretan buat edisi movie edition Harper's Bazaar ya, bulan Maret ya. Iya. Iya kan? Majalahnya belum terbit kan ya? Belum. Kalau udah posting bajunya Maudi apa? Gue pas lihat tadi gini, kok diposting? Emang belum boleh ya? Harusnya sih belum ya. Lo perhatiin deh, Angga sama Maudi posting nggak waktu mereka lagi proses pembuatan itu? Gue mah gak pernah ngeliatin sosial medianya Angga sama Maudi. Lah, artis-artis kayak begitu memang gak pernah posting kali, Beb. Mereka mah postingnya di second account. Gue tadi cuma lihat, wow, diposting sama dia. Gak boleh ya, Bo? Ya bocor deh nih bajunya, ketahuan. Gue gimana nih kalau gue take down, gue gengsi loh, ya. Mana udah banyak lagi. Ya udahlah ya. Gue nggak dikasih tahu nggak boleh posting. Sutradara. Sutradara ya. Lu ya, itu kan bukan urusan lo. Ngapain sih lu tuh party pooper banget deh. Udah gue lagi semangatnya posting. Gue cuma inget aja zaman dulu tuh waktu gue masih ngurusin majalah, gue inget banget. Iya, kita hold dulu semua kontennya karena kita mau membuat eksklusivitas and the brand. Oh iya, oke. Jadi kapan mulai diposting? Iya, kita akan mulai jadwal postingnya adalah H-7 menuju terbit gini. Itu bentuknya adalah teaser, plan teasernya begini. Kemarin gue lihat, lah udah diposting sama dia. Kata Glenda gini, common sense aja Mas Dave, kalau belum terbit nggak usah diposting. Aduh Glenda, sekarang tuh bukannya eranya common sense, sekarang tuh eranya omni channel. Bodoh amat, udah jam 8, yuk kita pamit, makasih banyak ya. Gang Duet, have a very beautiful Monday. Jangan lupa jam 10 tiket Stage of Mind di loket.com sudah bisa didapatkan. Geruduk tiket bronze-nya, jangan tunda dan tunggu ya. Mau dia sama Angga dibeli ya Beb. Bye bye.